Ayat yang ke-97 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahum awliya'a min dunih." Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dialah Allah yang maka dia adalah yang menerima hidayah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada sesiapa bagi mereka para penolong yang akan menolongnya selain daripada Allah. Berbicara tentang hidayah dan juga sesat, adakah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hambanya? Adakah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan hambanya sesat yang dengannya akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Menjadi satu alasan kepada orang-orang tertentu menyalahkan Allah Subhanahu wa taala bila perkara-perkara yang dilakukannya melanggar perintah dan hukum hakamnya Allah. Sehingga seseorang akan mengatakan kalau dia melakukan dosa, apapun bentuk dosanya, dia akan mengatakan kalau bukan oleh kerana Allah mengizinkan saya berbuat dosa, maka saya tak akan berbuat dosa. Tapi karena Allah nak berbuat dosa, maka saya buat dosa. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala bagi tahu, yaitu Allah beri hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki, Allah juga menyesatkan siapa yang dikehendaki. Faham dong? Sama juga dengan apa yang dilakukan oleh iblis ketika diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam, dia tak nak, lalu dia menyalahkan Allah. Ya Allah, engkau telah menyesatkan dan juga menghina aku. Demikian sikap makhluk yang tidak memahami maksud daripada Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan juga Allah menyesatkan hambanya adalah merujuk bahwasanya tidak ada perkara yang baik kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, dan tidak ada perkara yang buruk kecuali juga Allah yang menciptakan. Hanya bukanlah Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang baik untuk ditinggalkan atau dilanggar, atau difahami Allah menciptakan yang buruk untuk kita melakukan. Akan tetapi ciptaan Allah yang baik dan yang buruk adalah diberitahukan kepada manusia untuk memilih. Dengan akal fikiran yang sehat diberi oleh Allah, manusia boleh memilih mana yang memberi manfaat dan mana yang mendatangkan mudarat. Umpama manusia yang mengetahui ini minum madu dan ini racun, akal fikiran berkata madu berfaedah, racun membawa mudarat. Yang menciptakan racun itu sendiri adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan Allah mahukan orang minum racun. Allah Subhanahu wa taala ciptakan madu agar supaya manusia minum madu. Allah menciptakan racun untuk memberitahukan ini bahaya. Allah menciptakan madu, ini berfaedah. Kamu manusia pilih yang mana? Bukankah ini satu sifat adil dari Allah kepada manusia untuk berbuat sesuatu mengikut pilihannya sendiri? Jadi dengan demikian maksud Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah dan menyesatkan, maksudnya adalah Allah memberitahukan ini jalan hidayah, ini jalan yang sesat. Kamu manusia pilih yang mana? Yang hidayah atau yang sesat? Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la ya'murukum bil fahsya." Allah tidak perintah kamu berbuat keji, dosa besar, tidak. Berarti dosa besar itu ada, tapi Allah bukan suruh kita buat. Diberitahukan supaya kita tak tergelincir kepada dosa besar, seperti mana diberitahukannya racun ini berbahaya, pisau kalau tusukkan kepada tangan itu berbahaya. Apa perkara yang mudarat ketika diciptakan, ketika diberitahukan untuk kita mengelak daripada tergelincir kepada hal yang memudaratkan, bukan untuk melakukannya.
Sehingga bila seseorang itu menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena melakukan perbuatan sesat ataupun maksiat, kalau bukan oleh karena Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan saya berbuat ini maksiat, maka saya tak akan melakukan. Tapi yang ditakdirkan, umpama siapa tahu, umpama orang pelajar masuk sekolah, di sekolah tak hadir, kalau hadir tidur, guru explain dia pun tak paham, sampai tiba waktu exam duduk di kursi peperiksaan, selesai peperiksaan keluar result fail. Ini guru punya pasal, tak lo kau jadikan aku lulus. Memang dia dendam pada aku. Faham dong? Dia yang milih tidur, dia yang milih tidak hadir, dia memilih tidak belajar, yang disalahkan gurunya. Memang yang gagalkan tuh gurunya, karena hasil dia punya exam itu tak dijawab. Tapi adakah boleh disalahkan gurunya karena menggagalkan, atau karena dia yang memilih untuk gagal? Demikian bila dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan. Dalam bentuk hidayah ini ada dua bahagian. Ada namanya hidayatu al-bayan atau hidayatu dalalah dengan hidayatu taufiq wal ma'unah. Hidayatu bayan, hidayah penjelasan dan penerangan, itu sesiapa sahaja boleh menerangkan dan menjelaskan. Tapi hidayatul ma'unah, hidayatul taufiq, itu Allah punya kuasa. Oleh sebab itu di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala bila menyebut hidayah, ada yang disandarkan kepada Allah dan tak ada pada yang lain. Katanya, innaka la tahdi man ahbabta. Hai Rasulullah Muhammad, kamu tak akan mungkin beri hidayah kepada sesiapa yang kamu inginkan dan kamu sukai atau kamu kehendaki. Ia merujuk kepada yang memiliki hidayah mutlak, itu Allah. Pada ayat yang lain Allah berfirman, wa innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Hai Rasulullah Muhammad, sesungguhnya engkau memberi hidayah kepada jalan Allah yang lurus. Tadi kata tak ada yang boleh, engkau tak boleh beri hidayah. Yang bagi hidayah adalah Allah. Ayat yang kedua bagi tahu sesungguhnya engkau beri hidayah kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi ini tak boleh beri hidayah atau boleh beri hidayah. Jika seseorang hanya memahami ayat literal tanpa dia memahami asal usul ayat dan makna menyeluruh pada ayat, maka dia akan mengatakan ini ayat ada kontra satu dengan yang lain, tak ada tak cocok. Oleh sebab itu Al-Quran tak boleh dipaham dengan kita hanya baca terjemahan. Itu Quran tak boleh kita hanya baca sendiri ikut suka-suka. Tak, Al-Quran ada dalalat yang lafziyah, ada makna-makna yang perlu perincian yang diuraikan dalam bentuk tafsir yang panjang. Pada ayat Allah mengatakan sesungguhnya engkau tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki, maknanya adalah hidayah secara mutlak itu Allah punya kuasa. Nabi berdakwah, tak semua yang menerima hidayah, tidak semua yang respon. Abu Jahal tak respon, Abu Lahab tak beriman, Umayyah bin Khalaf tidak beriman, Abu Bakar beriman, Umar beriman, Uthman beriman, Ali beriman. Kan sama-sama manusia yang dengar daripada Nabi penyampaiannya. Di sini Nabi ketika menyampaikan hidayah, itu namanya hidayah tu bayan. Nabi menjelaskan, Nabi menerangkan, hai umatku, ini baik, ini buruk, ini hak, ini batil, ini iman, ini kufur. Yang menggerakkan hati untuk memilih iman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menggunakan akal fikirannya untuk memilih kufur dan memilih kufur berlakunya juga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi dia yang pilih.
Bukan Allah yang suruh dia memilih kufur. Allah tidak suruh, Allah tidak perintahkan manusia kufur, Allah perintahkan manusia beriman. Fahim tom? Dan dengan demikian kita membahagikan hidayah kepada dua bahagian, antara hidayatud dalalah, hidayah penerangan, itu adalah tugas para nabi, tugasnya para guru, tugasnya para duat memberitahukan kepada umat. Macam dokter juga bagi tahu, ini makanan boleh menaikkan, menjadikan darah tinggi, yang ini makanan sehat, yang sakit duriannya dedap lah. Dia kan sudah diberitahu sama dokter ini tak boleh, karena dia boleh menaikkan tekanan darah menjadi lebih. Tapi dia langgar juga. Salahnya dokter, ya salah yang makan. Dokter bagi tahu, bukan dokter boleh paksa. Nabi bagi tahu, Allah bagi tahu, Quran bagi tahu. Manusia diberi akal, manusia diberi fikiran untuk membezakan. Fahim dong? Jadi manusia ketika memilih, rahmatnya Allah kepada manusia diberitahu. Hai manusia, ini iman baik. Hai manusia, ini kufur tak baik. Manusia pilih kufur, ya tanggung sendiri, dia pilih. Seperti mana orang memilih makanan yang boleh menaikkan darah tinggi, dia kena darah tinggi kena stroke, ya dia sendiri yang pilih. Fahim dong? Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunih. Ada berkenaan dengan hidayah dan juga ifsad atau idlal. Rahmatnya Allah memberikan kepada manusia rusul, menjelaskan, kitab menjelaskan, para duat ulama menjelaskan, dan juga diberi akal manusia. Itu rahmatnya Allah, sehingga tak ada excuse manusia itu untuk memilih sesat setelah semua penjelasan penerangan sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Allah Subhanahu wa taala hantarkan Quran, hantarkan Rasul, Allah Subhanahu wa taala beri akal, dan Allah hantarkan para duat. Tak ada sebab manusia untuk memilih yang mungkar atau yang batil atau yang sesat, sementara sudah dijelaskan dan diterangkan.